Mereka lebih banyak mengikuti naluri. Ketika mereka lapar, mereka nangis. Ketika mereka sakit, mereka nangis. Ketika mereka merasa terganggu, mereka menangis. Ini mereka masih banyak mengikuti naluri. Tapi jangan salah bahwa indera pendengaran mereka sudah berfungsi. Ayah bunda yang dirahmati Allah, proses memberikan pendidikan pada anak adalah proses yang bertahap. Itulah sebabnya para ulama menyebut pendidikan anak itu tarbiyatul aulad. Dari kata tarbiyah. Tarbiyah dari kata raba, artinya tumbuh. Disebut tarbiyah artinya menumbuhkan. Bagaimana tumbuh itu? Berproses. Dari kecil, kemudian besar. Nah, dalam masa tarbiyah atau pendidikan ini, kita sebagai orang tua harus senantiasa memperhatikan adalah kemampuan anak-anak kita. Di mana kemampuan ini juga seringkali berkorelasi dengan umur mereka. Ya, anak-anak yang di bawah usia balita, maka mereka tentu belum bisa berpikir. Mereka lebih banyak mengikuti naluri. Ketika mereka lapar, mereka nangis. Ketika mereka sakit, mereka nangis. Ketika mereka merasa terganggu, mereka menangis. Ini mereka masih banyak mengikuti naluri. Tapi jangan salah bahwa indera pendengaran mereka sudah berfungsi. Mata mereka sudah berfungsi, lalu sebagian sel-sel otak mereka sedang tumbuh berkembang dan juga bisa berfungsi pada batas-batas tertentu. Nah, untuk anak-anak di bawah usia balita atau lebih tepat sebelum masuk usia tamyiz, tamyiz itu adalah fase di mana anak sudah mulai bisa berpikir secara utuh. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, sudah mulai bisa berpikir. Tapi di bawah usia itu, 2 tahun ini masih masa yang sangat belia sekali. Bahkan mungkin masih masuk masa khadhanah, masa pengasuhan seperti itu. Bagaimana cara menanamkan akidah pada anak-anak usia di bawah 5 tahun atau 2 tahun seperti itu? Maka yang paling praktis adalah dengan sering kita mengajak ngobrol dia. Sambil kita pangku, sambil kita bermain, kita ajak ngobrol. Nah, siapa yang menciptakan gunung? Kita jawab sendiri, Allah. Allah nak ya nak. Atau sambil kemudian bawakan lagu-lagu yang dia bisa mudah mengikutinya dan dia bisa mulai memahami lafaz-lafaz atau kata-kata yang disampaikan pada lagu itu. Ya, agar kemudian anak-anak kita ini mulai masuk berbagai macam memori-memori tentang Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita gendong, sambil kita akan ajak tidur, kita bacakan kemudian doa, kita bacakan ayat-ayat Quran, kita bacakan juga mungkin berbagai puisi-puisi yang memberikan kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilakukan. Kemudian kalau ada tontonan yang juga membesarkan asma Allah, membuat mereka ini kemudian merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita menanamkan akidah pada anak sebelum masuk usia tamyiz itu lebih banyak dengan kita memberikan input-input. Dengan memberikan hafalan-hafalan, mengenalkan nama-nama Allah. Lalu kemudian juga sedikit-sedikit kita mengenalkan kekuasaan Allah. Kita ajak anak itu lihat binatang, ikan yang beraneka ragam. Kita sampaikan, nak, itu ikan macam-macam, semua ciptaan Allah loh. Nah, gunung itu besar, itu juga ciptaan Allah. Itu mudah-mudahan secara bertahap akhirnya bisa kemudian menjadi memori awal anak-anak kita untuk mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala.